Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutika Yunda Maitia. Saya dari Lokal 4A Tadris Matematika akan mempresentasikan bisnis plan saya mengenai susu kedelai dengan nama produk saya yaitu Soyaku. Baiklah, adapun pembahasan kita hari ini adalah latar belakang, tujuan usaha, keunggulan produk, analisis SWOT, analisis 4P, perhitungan modal, perhitungan biaya produksi, hingga perhitungan harga jual. Yang terakhir adalah penutup. Nah, adapun latar belakang saya ingin mendirikan produk saya ini yaitu susu kedelai Soyaku, yaitu karena dalam beberapa tahun terakhir ini kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat itu semakin meningkat. Hal ini menyebabkan permintaan produk makanan dan minuman itu juga semakin bertumbuh. Nah, susu kedelai ini hadir sebagai alternatif nabati yang kaya akan protein, serat, vitamin, dan mineral, menjadi pilihan populer bagi berbagai kalangan, termasuk vegetarian, vegan, penderita intoleransi laktosa, maupun mereka yang hanya ingin mengonsumsi minuman sehat. Nah, melihat potensi pasar yang besar ini, Soyaku hadir untuk menyediakan susu kedelai yang segar, berkualitas, dan lezat yang dapat dinikmati oleh semua. Kami berkomitmen untuk menggunakan bahan baku pilihan dan proses produksi yang higienis guna menghasilkan produk yang tidak hanya menyehatkan, tetapi juga memanjakan lidah. Adapun tujuan saya mendirikan usaha ini ada 5, yaitu yang pertama, menjadi pilihan utama minuman susu kedelai sehat dan berkualitas di kalangan masyarakat. Yang kedua, mencapai profitabilitas dan pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan dalam 3 tahun pertama. Yang ketiga, membangun brand Soyaku yang dikenal dengan kualitas, kesegaran, dan rasa yang otentik. Yang keempat, berpartisipasi dalam edukasi masyarakat tentang pentingnya gaya hidup sehat dan manfaat susu kedelai. Dan yang kelima adalah menciptakan lapangan kerja dan berkontribusi positif bagi komunitas sekitar. Nah, adapun keunggulan dari produk yang akan kami tawarkan ini yaitu yang pertama adalah kemasan praktis dan ramah lingkungan, yang kedua rasa otentik dan segar, yang ketiga diproduksi secara higienis, yang keempat harganya yang sangat kompetitif, yang kelima pastinya 100% bahan alami, dan yang terakhir adalah banyaknya varian rasa yang kami berikan. Adapun analisis SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Strength atau kekuatan, keunggulan. Nah, keunggulan dari produk saya ini adalah produknya adalah sehat dan alami sesuai tren gaya hidup. Yang kedua, rasanya otentik dan segar. Yang ketiga, proses produksi yang higienis. Keempat, potensi pasar yang sangat luas mengingat produk ini dapat dikonsumsi oleh semua kalangan. Yang terakhir adalah modal awal yang sangat relatif terjangkau untuk memulai usaha kecil hingga menengah. Yang kedua, weakness atau kelemahan. Kelemahan dari produk saya sendiri ini adalah produk ini memiliki umur simpan yang relatif lebih pendek karena produk yang saya berikan ini tidak mengandung pengawet sehingga hanya bertahan rentan waktu 2-5 hari di lemari pendingin. Yang kedua adalah persaingan yang ketat dari produsen atau susu kedelai rumahan maupun merek-merek besar. Yang keempat, keterbatasan modal untuk memproduksi dalam skala besar. Dan yang kelima adalah ketergantungan pada ketersediaan bahan baku kedelai yang berkualitas baik. Kemudian opportunity atau peluang. Nah, peluangnya sendiri saya melihat ada beberapa peluang, yaitu yang pertama meningkatnya kesadaran akan kesehatan dan konsumsi produksi nabati. Yang kedua, peluang diversifikasi produk atau misalnya produk ini bisa disajikan dalam bentuk es krim, kedelai, tahu, tempe, susu, kedelai dengan topping dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah kolaborasi dengan komunitas gaya hidup sehat, pusat kebugaran atau toko-toko organik. Yang keempat adalah ekspansi ke platform-platform penjualan online dan pengiriman. Yang terakhir adalah potensi pasar catering untuk acara-acara khusus. Yang keempat adalah threat atau ancaman. Melihat dari segi ancaman sendiri, saya melihat ada beberapa, yaitu yang pertama adalah fluktuasi harga bahan baku kedelai yang relatif sangat tidak stabil.
Yang kedua, munculnya pesaing baru dengan produk serupa atau inovasi yang lebih menarik. Yang ketiga, isu kesehatan atau berita negatif terkait produk kedelai, meskipun jarang, tetapi kita perlu mewaspadainya. Yang keempat adalah perubahan preferensi konsumen. Dan yang terakhir adalah regulasi pemerintah terkait pangan dan izin usaha. Kemudian analisis 4P, yaitu product, price, place, and promotion. Produk, kami di sini menyajikan produk susu kedelai dengan nama brand Soyaku dengan varian awalnya yaitu adalah original. Yang kemudian saya menambahkan 3 varian, yaitu yang pertama varian pandan, buah naga, dan yang ketiga adalah bunga telang. Masa simpannya sendiri ini dalam rentan waktu 2-5 hari dalam lemari pendingin. Yang kedua, price. Harga yang kami sajikan sendiri untuk varian original itu adalah harga Rp7.847 dan untuk varian yang berperisa itu sekitar Rp8.347. Untuk price-nya sendiri kami berjualan di online shop, cafe atau restoran, hotel, hingga reseller ataupun agen-agen. Baiklah, untuk promosi sendiri kami menyediakan yaitu setiap pembelian 5 pieces pada hari Jumat, konsumen akan mendapatkan free 1 botol. Next, kita masuk ke perhitungan modal, yaitu ada beberapa alat-alat dan bahan yang perlu kita beli. Untuk alat-alatnya sendiri itu ada yang pertama adalah penggiling kedelai, yaitu dengan seharga Rp1.728.000. Yang kedua, kompor 1 tungku seharga Rp100.000. Yang ketiga, tabung gas beserta gasnya itu sekitar Rp363.000. Dan yang keempat adalah panci sekitar ukuran 12 liter, itu seharga Rp180.000. Adapun bahan-bahan yang saya masukkan di sini adalah bahan-bahan untuk memproduksi susu kedelai sekitar 7,5 liter, yaitu bahan-bahan yang diperlukannya adalah yang pertama kedelai 1 kg seharga Rp13.000. Yang kedua, air mineral jernih sekitar 7 liter itu seharga Rp4.000. Yang ketiga adalah gula sekitar 450 gram dengan harga Rp9.000. Dan beberapa bahan-bahan sebagai variannya, yaitu yang pertama pandan seharga Rp2.000, buah naga 250 gram seharga Rp4.000, dan yang ketiga adalah bunga telang sebesar 100 gram seharga Rp11.000 dengan total biaya perhitungan modalnya yaitu sekitar Rp2.414.000. Adapun perhitungan biaya produksi, pada penyampaian saya pada hari ini saya menghitung biaya produksi untuk memproduksi susu kedelai sekitar 7,5 liter yang kami sajikan dalam 30 botol ukuran 250 ml, yaitu yang pertama kedelai 1 kg seharga Rp13.000, yang kedua air mineral jernih sekitar 7 liter seharga Rp4.000, gula 450 gram seharga Rp9.000, yang keempat stiker produk sebanyak 30 pieces seharga Rp7.500, dan yang terakhir adalah botol kemasan 250 ml seharga Rp26.000 dengan total biaya produksi ini adalah Rp59.500 atau dengan harga produksi per botolnya itu sekitar Rp1.984. Nah, dalam produksi susu kedelai ini saya mengambil harga jasa produksi per botolnya itu adalah Rp1.500 dan pajak promosi marketplace, mengingat kami berjualan ini melalui platform online shop dan beberapa tempat-tempat lain dengan harga per pieces-nya itu adalah Rp1.000. Jadi kami dapatkanlah harga per botolnya itu adalah Rp4.484. Kemudian kita masuk ke harga jual. Sudah kita dapatkan tadi harga per botolnya itu adalah Rp4.484. Kemudian kami ingin mengambil keuntungan sebesar 75% dari harga per botolnya tadi, yaitu sekitar Rp3.363, sehingga mendapatkanlah harga jual per botolnya itu adalah sekitar Rp7.847. Nah, kemudian untuk susu kedelai yang berperisa kami memberikan harga tambahan sebanyak Rp500.
sehingga dapatlah harga jual soyaku ini dengan varian original yaitu Rp7.847, dan varian-varian berperisa lainnya seperti pandan, buah naga, dan bunga telang memiliki harga jual sekitar Rp8.347. Nah, terakhir, kami sangat berharap dapat menghadirkan susu kedelai yang fresh, yang tidak hanya lezat dan bernutrisi, tetapi juga menjadi bagian dari gaya hidup sehat masyarakat, sehingga setiap rasanya membawa kebahagiaan dan kepuasan bagi pelanggan kami. Mungkin cukup sekian dari kami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.